gitu ya. Jadi ada hikmahnya. Hikmahnya bahwa tuduhan itu untuk menyaring mana yang cinta dengan keturunan Nabi, dengan antum semua, mana orang yang benci dengan antum semua. Jadi ambil hikmahnya kejadian ini sebagai alat penyaring itu. Nanti kita akan buktikan bahwa yang menuduh itu dialah yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, masih kita membahas tentang Sadaq Ba'alawi. Tentunya di sini kita akan mendengar sejarawan ketika Pak Imaduddin itu membuat tesis dengan katanya itu adalah penelitian ilmiah. Apakah benar itu penelitian ilmiah? Ketika sejarawan yang memang ahlinya di bidangnya itu memberikan satu keilmuan, tentunya ada tahapan-tahapan yang tentunya akan saya rumus dalam kesempatan ini atau saya ungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah memang dalam penelitian itu ada tahapan-tahapannya? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau sumbernya itu apakah hanya sekedar kitab, umpamanya kitab kuning umpamanya, atau ada yang lainnya. Terus selanjutnya itu ketika umpamanya Pak Imaduddin itu membatalkan Sadaq Ba'alawi dengan mengatakan bahwa itu Abdullah atau Ubaidillah itu bukan keturunan dari Ahmad bin Isa. Apakah itu menelitinya itu di Indonesia atau harus di mana? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang logis dan memang harus dijawab. Dan tentunya masih banyak pertanyaan yang harus dijawab yang tentunya bukan oleh saya karena bukan ahlinya. Ini. Dan kita coba berbicara yang ringan. Umpamanya kita melihat TV. Itu tidak bisa dikatakan ilmiah. Penelitian ilmiah itu kan menonton TV. Atau kalau kita ketiduran itu ditonton TV. Atau kita lagi penelitian ilmiah umpamanya melihat pacuan kuda, itu lomba kuda balap umpamanya, itu kan bukan penelitian ilmiah, itu kan menonton, jadi penonton. Atau menonton sepak bola umpamanya, biasanya kan disebut menjadi pemain yang ke-12 katanya. Nah ini karena ini disebutkan penelitian ilmiah, berarti tentunya ada keilmuan-keilmuan, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Apakah sekali lagi Pak Imaduddin itu memenuhi kriteria dalam penelitian ilmiahnya? Nah, untuk menjawabnya kita serahkan ke sejarawan dan kita akan menemukan keilmuan-keilmuan tersebut. Dan selanjutnya kita, supaya saya tidak terlalu asumsi, kita harus ingat bahwa menurut Imam Ghazali atau Syekh Hujjatul Islam atau Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang karyanya sungguh banyak dan luar biasa, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, yang terkenal itu Ihya'u Ulumiddin. Beliau itu memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Ini perlu diingat oleh semuanya, bahwa melihat lebih baik daripada mendengar. Saya ulangi, bahwa melihat lebih baik daripada mendengar. Untuk itu kepada sahabat santri, yuk kita lihat, yuk kita dengarkan secara seksama bagaimana sejarawan menjelaskan tentang penelitian ilmiah, yang lebih fokusnya sejarawan ini mengomentari karya Pak Imaduddin, apakah ilmiah atau tidak. Yuk kita lihat videonya yang berikut ini. Silakan. Mengenai penolakan nasab keturunan Nabi, ya sebenarnya tidak terjadi pada saat ini saja. Sejak zaman Nabi masih hidup saja, penolakan itu sudah ada. Ya, kita ketahui latar belakang turunnya surat Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar.
itu kan terjadi karena orang-orang Quraisy mengatakan bahwa keturunan Nabi terputus. Ya. Jadi ya kita nggak usah bingung kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa misalkan Ba'alawi terputus, Habaib terputus gitu ya, karena memang zaman Nabi sudah ada. Nah, terakhir itu misalkan Syekh Ali At-Tantawi dari Al-Azhar juga mengatakan bahwa keturunan Ba'alawi di Hadramut itu juga nggak ada itu gitu ya. Jadi memang penolakan itu ada di setiap waktu, pasti ada di setiap waktu. Dan itu anggap saja buat Ba'alawi tuduhan-tuduhan itu merupakan ujian buat Anda semua, gitu ya. Jadi ada hikmahnya. Hikmahnya bahwa tuduhan itu untuk menyaring mana yang cinta dengan keturunan Nabi, dengan antum semua, mana orang yang benci dengan antum semua. Jadi ambil hikmahnya kejadian ini sebagai alat penyaring itu. Nanti kita akan buktikan bahwa yang menuduh itu dialah yang terputus. Tidak ada larangan ya, tidak ada larangan kepada siapapun untuk menulis apapun. Ya, sepanjang tulisan itu berdasarkan fakta dan data. Apalagi dilabeli sebagai penulisan ilmiah gitu ya. Nggak masalah selama tulisan itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah penelitian ilmiah kan didasari oleh langkah-langkah ilmiah atau metode ilmiah seperti bagaimana permasalahan penelitiannya. Artinya kalau kita mengkhususkan bagaimana apa grand tour dan mini tournya. Setelah itu bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya didasari oleh teori seperti apa? Apakah teori itu universal, masuk akal, dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya bagaimana metodologinya, metodologi penelitiannya, seperti tempatnya di mana, alat pengumpul datanya apa, sumber informasinya dari siapa, teknik analisis datanya bagaimana, sudah melakukan triangulasi atau belum, dan terakhir misalkan sudah dapat kesimpulan, sudah dapat hasil, ini diseminarkan nggak di dalam lembaga ilmiah. Nah, itu penting itu. Jika kita menyatakan bahwa tulisan kita merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Ya, contoh, misalkan penelitian tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah kepada Imam Al-Muhajir. Nah, dalam hal ini metode isbat nasab yang digunakan. Apakah metode yang digunakan telah disepakati secara universal dari zaman ke zaman? Misalkan yang disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu tentang suhrah dan istifadah gitu ya. Atau teori yang digunakan sendiri, yang dibuat sendiri, yang mohon maaf belum teruji dan tidak masuk akal gitu ya. Itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Nanti tempat penelitiannya di mana? Nah, misalkan Anda mau meneliti tentang keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir misalkan. Maka Anda harus meneliti di Basrah. Itu di Basrah karena apa? Karena Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah ke Hadramut. Setelah itu di mana lagi Anda meneliti? Anda harus meneliti di Hadramut. Anda teliti, di sana banyak anak keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang telah menetap di Hadramut. Di mana lagi Anda meneliti? Anda meneliti di Indonesia karena juga banyak keturunan Ahmad Al-Muhajir yang ada di Indonesia yang hijrah dari Hadramut ke Indonesia. Itu dari sisi tempat penelitian. Terus dari sisi pendekatan atau metode, misalkan Anda menggunakan metode sejarah dalam penelitian Anda, kan ada langkah-langkahnya. Ada langkah pertama misalkan heuristik, Anda harus mengumpulkan sumber-sumber. Dokumen apa yang Anda kumpulkan? Misalkan dokumen tertulis berupa kitab, oke, sudah kitab yang kita bahas. Sajarah nasab misalkan, apalagi misalkan manuskrip, ada misal selain manuskrip misalkan ada artefak atau secara lisan Anda
mengumpulkan data itu bisa. Selanjutnya setelah data terkumpul kan Anda harus memverifikasi. Memverifikasi apa? Memverifikasi sumber penelitian, sumber data penelitian. Nah, ini misalkan apa yang Anda gunakan, sumber apa yang Anda gunakan sebagai subjek penelitian. Misalkan kitab apa? Kitab Syajaratul Mubarakah. Nah, Anda verifikasi gitu ya, otentisitasnya bagaimana gitu, kredibilitas yang ngarang siapa, bagaimana gitu, otentik nggak itu kitab. Nah, kan selama ini Anda menggunakan kitab Syajaratul Mubarakah, kitab itu dipermasalahkan gitu ya. Yang tersebar, yang kita baca bahwa Syajaratul Mubarakah itu karangannya Imam Ar-Razi. Tetapi kita juga membaca, melihat, mengetahui bahwa kitab itu diragukan sebagai karangannya Imam Ar-Razi, gitu kan? Malah ditemukan kitab itu adalah karangan muridnya Imam Al-Marwazi. Nah, artinya ini kan tidak otentik gitu ya. Kalau sumbernya tidak otentik, bagaimana hasilnya mau otentik, bagaimana hasilnya mau valid gitu ya. Itu yang pertama, itu dari sisi otentisitasnya, belum lagi dari kredibilitasnya. Ya, kalau kredibilitas sumber itu sudah diragukan karena otentitasnya udah tidak valid, ya artinya sumber penelitian itu tidak bisa lagi dipakai. Jadi kitab Syajaratul Mubarakah itu tidak bisa kita pakai lagi sebagai pedoman utama untuk menentukan bahwa anak Imam Ahmad Al-Muhajir itu Ahmad Muhajir tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah gitu. Kenapa? Karena kitab Syajaratul Mubarakah itu sudah tidak otentik dan kredibilitasnya kan diragukan gitu ya. Itu dari sisi verifikatif. Nah, setelah itu Anda menginterpretasi gitu. Bagaimana cara Anda nanti menganalisis, bagaimana Anda melakukan sintesis gitu ya. Yang saya agak ketawa juga gitu ya, lucu ketika saya baca tulisan itu, misalkan di awal saja Anda memparafrase saja sudah gagal. Banyak manipulasi data di tulisan itu yang sifatnya memang menilai negatif kaum Ba'alawi, padahal di sumber asli yang dikutip oleh penulis itu tidak ada sedikit pun nilai negatif pada Ba'alawi. Tapi kenapa pada tulisan tersebut gitu ya, yang meneliti tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah ke Imam Ahmad itu, di depannya itu justru memberikan stigma negatif gitu ya. Itu sebenarnya dari situ aja sudah tidak ilmiah gitu ya. Apalagi nanti Anda akan mengkonstruksi hasilnya, bagaimana Anda menyusun kembali dari data-data yang Anda kumpulkan, sumber yang Anda kumpulkan, dari hasil verifikasi, dari hasil interpretasi, baru Anda mengkonstruksi hasil. Nah, kalau langkah heuristik, langkah verifikatif, langkah interpretasinya sudah valid, oke, hasilnya kita jamin valid. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka dia jauh dari kata valid. Itu dari sisi metodenya. Sekarang kita dari sisi sumbernya. Sumbernya itu primer atau sekunder, gitu kan? Oke, kemarin itu diminta, kalau mau meneliti tentang Imam Ahmad Al-Muhajir, berarti sumbernya harus primer yang muktabar. Ya silakan, bisakah sumber primer itu diterapkan? Jadi untuk meneliti Imam Ahmad Muhajir, berarti menggunakan kitab yang ada di zaman atau ditulis di zaman Imam Muhajir. Selanjutnya, Anda sudah melakukan triangulasi belum? Baik triangulasi teknik, angulasi metode, angulasi sumber, itu penting untuk suatu penelitian ilmiah gitu ya. Kalau itu tidak diterapkan, maka jangan menganggap penelitian Anda adalah penelitian ilmiah. Misalkan Anda sudah melakukan triangulasi nggak ke lembaga nasab Ba'alawi, ke ulama ahli nasab, ke ahli sejarah, ke Naqobatul Ashraf, ya, Naqobatul Ashraf yang tidak abal-abal gitu ya. Jadi harus prudent dan over gitu. Jangan sampai ada silsilah nasab boleh comot sana, comot sini,
mendapat pengesahan dari lembaga atau dari Nagoba Ashraf yang abal-abal, langsung mengatakan, oh nasab saya ini sahih, silsilah saya ini menyambung kepada si A, menyambung kepada si B. Padahal semua itu prosesnya tidak proper dan tidak prudent. Jadi ya itu harus hati-hati juga kita melihat lembaga mana, nagobah mana yang akan mensahkan silsilah nasab Anda. Nah, hasilnya apakah Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah? Kalau Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah, baru Anda boleh publikasikan gitu ya. Penelitian tentang kesahihan nasab Ba'alawi, khususnya nasab Imam Ubaidillah yang beredar sekarang, yang membuat heboh, menurut saya itu tidak ilmiah gitu ya. Tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena memang tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Nah, satu lagi, kalau penggunaan metodenya saja sudah tidak masuk akal gitu, tidak universal, jangan harap penelitian itu bisa menjawab permasalahan yang ada. Dan jangan dipaksakan kita bisa menjawab penelitian itu. Tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena berbeda. Penelitian itu hanya kumpulan kutipan yang menggunakan metode yang tidak masuk akal. Jangan kita dipaksa untuk menjawab penelitian abal-abal itu gitu ya. Jangan, kecuali setelah menggunakan langkah-langkah ilmiah, menggunakan metode ilmiah, baru bisa. Jadi sampai kapanpun penelitian abal-abal yang tidak ilmiah itu tidak akan bisa dijawab. Alhamdulillah, dengan kehendak Allah, semoga mendapat ridho Allah, saya terus berjuang untuk memberikan pencerahan sebisa saya, sebisa Kang Nurdin, tentang bagaimana itu, tentang penelitian ilmiah, termasuk saya terus ini dengan data, dengan ya Allah ya Karim, dari guru-guru bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa, yang artinya keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya saya berpikir keras, bertanya dari guru-guru, coba Adinda Nurdin jangan sekedar dari kitab kuning, coba dari sejarawan, coba dari pakarnya, coba dari guru fikih atau ahli fikih, coba dari ahli usul fikih dan lain sebagainya, terutama di sini dari ahli nasab, ahli tentang keturunan, tentang silsilah. Tentunya saya mengambil kesimpulan dari kitab kuning, dari sejarawan, dari semuanya, dari media, kita yakin dan semakin yakin, semakin tenang hati kita bahwa Abdullah, bahwa Ubaidillah adalah keturunan dari Ahmad bin Isa, yang artinya keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan selanjutnya saya akan memberikan sebuah, kalau di Islam itu kan ada fikih siasah. Karena sekarang itu banyak dibahas tentang yang berhubungan dengan Sada Ba'alawi. Kita harus tahu, kita harus cerdas. Kalau sudah terjawab bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa, tentunya ini sudah terjawab semuanya. Terjawab semuanya bagaimana? Dengan data, dengan media dan sebagainya. Ini sudah positif, ini sudah jelas, ini terpercaya, autentik, bisa dipertanggungjawabkan, kuat. Mau alasan apa lagi bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah keturunan dari Ahmad bin Isa, yang artinya keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, kita ini mau peneliti atau siapa, kita harus sopan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menyakiti. Kalaupun umpamanya ada sebagian yang menyatakan, membuat keputusan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu bukan keturunan dari Ahmad bin Isa, itu jangan sampai, sebaiknya jangan sampai itu terlalu digembar-gemborkan, karena dikhawatirkan menyakiti Rasulullah. Tetap dengan kesopanan. Pendapat boleh beda,
Tapi yang benar itu yang harus diambil. Yang benarnya adalah Abdullah atau Ubaidillah adalah keturunan dari Ahmad bin Isa, artinya keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekedar asumsi, tetapi dari data, dari kitab. Ini diramu semuanya, dijamu berbagai dalil, berbagai sumber. Itu adalah jawabannya. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dunia mengisbatkan, bahkan itu memberikan apresiasi terhadap Saddah Ba'alawi, yang artinya keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mengutip satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Silakan ditambah di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.